Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Dimas Febrian. Di sini kita akan membahas pengantar kriptografi dan sejarah dari kriptografi. Yang pertama, pengertian kriptografi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencegah kebocoran data yang bersifat rahasia. Kriptografi adalah ilmu matematika yang berkaitan dengan proses transformasi data agar informasi tidak dapat dipahami oleh pihak yang tidak berwenang, mencegah perubahan tanpa izin, serta menghindari penyalahgunaan data. Dalam penerapannya, kriptografi menggunakan berbagai teknik matematika untuk menjaga keamanan isi pesan yang telah dienkripsi. Jika proses transformasi tersebut dikembalikan, maka kriptografi juga dapat diartikan sebagai proses data transkripsi menjadi bentuk asli yang dapat dipahami kembali. Menurut Alfred Menes, Paul van Oorschot, dan Scott Faston 1996, kriptografi adalah studi mengenai teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi, seperti kerahasiaan, integritas data, autentikasi entitas, dan autentikasi keaslian data. Oleh karena itu, kriptografi memiliki peran penting dalam menjaga keamanan komunikasi data di era digital. Kriptografi menurut para ahli, yang pertama menurut Alfred Menes, Paul van Oorschot, dan Scott Faston tahun 1996. Kriptografi adalah studi teknik matematika yang berkaitan dengan keamanan informasi seperti kerahasiaan data, integritas data, autentikasi entitas, dan autentikasi keaslian data. Menurut Bruce Skinner tahun 1996, kriptografi merupakan ilmu yang menggunakan metode matematika untuk informasi dan menjaga komunikasi digital. Menurut Douglas Stinson tahun 2005, kriptografi adalah ilmu mempelajari cara melindungi informasi dengan mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dipahami tanpa kunci tertentu. Baik, pada slide selanjutnya kita akan mempelajari pengertian dari kriptanalisis dan menurut para ahlinya. Kriptanalisis adalah cabang ilmu dalam kriptografi yang mempelajari teknik untuk menganalisis, memecahkan, dan menguji keamanan suatu sistem sandi tanpa mengetahui kunci yang digunakan. Secara sederhana, kriptanalisis dapat diartikan sebagai ilmu dan seni memecahkan kode rahasia untuk memperoleh informasi asli dari pesan yang telah dienkripsi. Kriptanalisis memiliki peran penting dalam dunia keamanan informasi karena digunakan untuk menemukan kelemahan pada algoritma kriptografi, sehingga tingkat keamanan suatu sistem dapat dievaluasi dan ditingkatkan. Menurut William Starlings 2017, kriptanalisis merupakan studi mengenai metode untuk memperoleh plain text dari ciphertext tanpa mengetahui kunci enkripsi yang digunakan. Dan sementara itu, menurut Bruce Skinner tahun 1996 menyatakan bahwa kriptanalisis berfokus pada evaluasi dan serangan terhadap algoritma kriptografi untuk menemukan kelemahan desain maupun implementasinya. Dalam praktiknya, kriptanalisis menggunakan berbagai metode serangan seperti ciphertext only attack, unknown plain text attacks, Gaussian plain text attacks, dan brute force attacks untuk menguji ketahanan sistem keamanan data. Dengan demikian, kriptanalisis tidak hanya digunakan untuk membongkar pesan rahasia, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pengujian guna meningkatkan keamanan komunikasi dan informasi digital. Pada teks selanjutnya, kita akan membahas pengertian keamanan informasi dan aspek apa saja sih dalam keamanan informasi. Keamanan informasi adalah upaya untuk melindungi data informasi, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan sistem komputer dari berbagai ancaman, kerusakan, penyalahgunaan, maupun hak akses yang tidak sah. Keamanan informasi bertujuan menjaga agar informasi tetap aman, rahasia, akurat, dan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki hak akses. Dalam penerapannya, keamanan sistem informasi mencakup penggunaan teknologi, kebijakan prosedur, serta pengendalian keamanan untuk mencegah terjadinya pencurian data, kerusakan sistem,
maupun kebocoran informasi. Di era digital, keamanan sistem informasi menjadi sangat penting karena hampir seluruh aktivitas, komunikasi, dan pengolahan data dilakukan secara elektronik dan terhubung melalui jaringan internet. Oke, pada slide selanjutnya kita akan membahas aspek dari keamanan informasi. Yang pertama, aspek kerahasiaan, yaitu kerahasiaan menekankan pada pencegahan akses informasi oleh pihak yang tidak berwenang. Informasi hanya boleh diakses oleh individu, sistem, atau entitas yang memiliki otoritas resmi. Dalam prakteknya, kerahasiaan dapat dijaga dengan penggunaan teknik enkripsi, pengolahan hak akses, serta penerapan autentikasi ganda. Tanpa perlindungan kerahasiaan, informasi yang sensitif seperti data pribadi, keuangan, maupun strategi organisasi dapat terekspos dan menimbulkan kerugian signifikan. Yang kedua, aspek integritas, yaitu integritas informasi berhubungan dengan upaya memastikan bahwa data tidak mengalami perubahan, kerusakan, atau manipulasi yang tidak sah, baik ketika disimpan maupun saat ditransmisikan. Penerapan checksum, function, serta tanda tangan digital merupakan metode untuk menjamin integritas. Apabila integritas terganggu, kepercayaan terhadap keakuratan informasi akan hilang sehingga dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan. Untuk yang ketiga yaitu aspek ketersediaan. Aspek ketersediaan berkaitan dengan kemampuan informasi, sistem atau layanan untuk dapat diakses kapanpun dibutuhkan oleh pihak yang berwenang. Ancaman ketersediaan dapat berupa serangan denial of service atau DOS, kegagalan perangkat keras, maupun bencana alam. Upaya pencegahan ketersediaan meliputi penerapan backup, reduction, dan mekanisme disaster recovery. Tanpa aspek ini, meskipun informasi bersifat rahasia dan utuh, informasi tetap tidak dapat dimanfaatkan oleh pengguna yang membutuhkan. Yang keempat yaitu aspek autentikasi. Autentikasi adalah proses verifikasi identitas pengguna atau sistem sebelum diberikan hak akses. Hal ini dapat dilakukan melalui kombinasi faktor seperti sesuatu yang diketahui atau kata sandi, sesuatu yang dimiliki atau kartu identitas atau token, dan sesuatu yang melekat atau biometrik. Dengan autentikasi yang kuat, resiko penyalahgunaan identitas dapat ditekan sehingga interaksi dalam sistem menjadi lebih terpercaya. Baik, pada slide ini kita akan membahas sejarah dari kriptografi. Yang pertama, sejarah kriptografi dimulai dari era Romawi, yaitu Romawi kuno sekitar 100 sebelum Masehi. Sandi yang terpopuler saat itu yaitu sandi Kaisar yang dipopulerkan oleh Julius Caesar untuk menyampaikan pesan rahasia kepada para jenderalnya. Adalah salah satu teknik kriptografi paling terkenal. Metode ini sangat sederhana, yaitu dengan menggeser setiap huruf dalam sejauh jumlah tertentu dalam huruf alfabet. Misalnya dengan pergeseran 3 huruf A menjadi D, B menjadi E, dan seterusnya. Meskipun mudah memecahkan hari ini, pada masanya sandi ini cukup efektif. Yang kedua, perkembangan kriptografi abad pertengahan. Pada abad pertengahan, kriptografi mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama pada dunia Islam. Salah satu tokoh penting yaitu Al-Kindi, seorang cendekiawan dari Arab yang hidup pada abad 9. Ia menulis sebuah buku yang membahas teknik pemecahan sandi dan memperkenalkan metode analisis frekuensi, yaitu teknik untuk memecahkan sandi substitusi dengan menganalisis frekuensi kemunculan huruf dalam suatu bahasa. Misalnya dalam huruf bahasa Inggris, huruf E merupakan huruf yang paling sering muncul. Penemuan ini menjadi tonggak penting karena menandai lahirnya ilmu kriptanalisis, yaitu ilmu yang mempelajari cara memecahkan kode. Selain itu, pada masa ini kriptografi mulai digunakan secara luas dalam bidang diplomasi dan komunikasi rahasia antar negara. Yang ketiga, kriptografi pada masa Renaissance. Masa Renaissance, kriptografi berkembang menjadi lebih kompleks dan sistematis. Pada periode ini, Leon Battista Alberti 1404 dan sampai 1472 memperkenalkan cipherdisk, yaitu alat mekanik yang digunakan untuk melakukan penyandian dengan berbagai pola alfabet. Inovasi ini menjadi dasar berkembangnya teknik polyalbatik,
Chipper yang kemudian disempurnakan oleh tokoh-tokoh lainnya seperti Johannes Trithemius dan Blaise de Vigenère, khususnya Vigenère-Chipper. Metode ini dianggap lebih aman dibandingkan sandi substitusi sederhana karena menggunakan lebih dari satu pola alfabet, sehingga lebih sulit dipecahkan dengan analisis frekuensi. Perkembangan pada masa Renaissance ini menandai peralihan kriptografi dari teknik sederhana menjadi pendekatan yang lebih ilmiah dan terstruktur. Yang keempat, yaitu kriptografi pada masa revolusi industri. Pada masa dunia 1 dan 2 menjadi momentum besar bagi perkembangan kriptografi modern. Mesin sandi elektromekanis seperti Enigma yang diciptakan oleh insinyur Jerman yaitu Arthur Scarbius pada Perang Dunia ke-1. Mesin Enigma menjadi andalan militer Jerman selama Perang Dunia Kedua yang digunakan oleh Jerman untuk mengamankan strategi perang dan pergerakan musuh. Mesin ini menggunakan serangkaian rotor yang berputar untuk menciptakan kombinasi enskripsi yang sangat rumit. Setiap kali sebuah tombol huruf ditekan, rotor akan berputar dan menciptakan jalur listrik baru, sehingga huruf yang sama dapat dienskripsi menjadi huruf yang berbeda setiap saat. Pemecahan kode Enigma oleh Alan Turing dan tim di Bletchley Park dianggap sebagai salah satu titik balik kunci kemenangan sekutu. Peristiwa ini menunjukkan peran kriptografi bukan hanya dalam komunikasi, tetapi juga dalam perkembangan komputasi. Yang keenam, kriptografi modern dan era komputer. Pada tahun 1976, Whitfield Dave dan Martin Hellman memperkenalkan konsep kriptografi kunci publik atau asimetris. Sistem ini menggunakan dua kunci yang berbeda. Yang pertama, kunci publik yang dapat disebarluaskan secara bebas untuk mengeskripsi data, dan kunci privat yang hanya diketahui oleh penerima untuk mendeskripsikan data tersebut. Penemuan ini memecahkan masalah distribusi kunci yang menjadi kelemahan utama kriptografi simetri. Algoritma RSA, penemunya Rivers Samir Adleman 1978 yang muncul tak lama setelahnya menjadi implementasi paling populer dari konsep ini. Menjadi fondasi utama untuk sistem keamanan digital. Untuk menggantikan DES yang sudah usang, NIST mengadopsi Advanced Encryption Standard AES pada tahun 2001. AES adalah algoritma kunci simetris yang jauh lebih kuat mendukung ukuran 128, 192, dan 256 byte. Hingga saat ini, AES menjadi standar emas untuk enskripsi data di seluruh dunia, digunakan dalam segala hal mulai dari pengamanan Wi-Fi dan hingga enskripsi file di komputer. Yang keenam, kriptografi pada era digital dan kuantum. Saat ini kriptografi telah berkembang luas, digunakan dalam berbagai aspek digital seperti transaksi perbankan, media sosial, blockchain, dan IoT. Teknologi blockchain yang populer sejak kemunculan Bitcoin pada tahun 2009 memanfaatkan fungsi khas kriptografi seperti SHA 256 untuk menjaga integritas dan keamanan data dengan menghasilkan nilai khas dari setiap informasi. Namun, perkembangan komputer kuantum diperkirakan akan mengancam algoritma kriptografi klasik sehingga mendorong peneliti pada post-quantum cryptography atau PQC guna menciptakan sistem keamanan yang lebih tahan terhadap serangan di masa depan. Dengan demikian, evolusi kriptografi dari metode sederhana hingga teknologi modern mencerminkan upaya berkelanjutan dalam menjaga kerahasiaan data dan keamanan informasi di tengah kemajuan teknologi digital. Sekian dari saya. Apabila terdapat kata-kata Sekian hasil presentasi yang saya sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang
Apabila terdapat kata-kata yang kurang dikenangkan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.